Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tugas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan suatu kumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan untuk melakukan suatu kerjasama yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas 3 soal yang diberikan pada tugas kali ini. Yang pertama yaitu resource sharing adalah motivasi utama dalam mengembangkan sistem terdistribusi. Jelaskan bagaimana World Wide Web atau WWW dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Sebelum saya menjelaskan hubungan tersebut, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu resource sharing. Resource sharing merupakan sumber daya yang dipakai secara bersama oleh banyak user. Sumber daya tersebut dapat berupa jaringan internet atau koneksi komputer dengan mengizinkan masing-masing user yang memiliki tingkat pengetahuan, kepentingan, dan motivasi yang berbeda di dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan World Wide Web atau WWW, yaitu suatu ruang informasi yang digunakan oleh suatu pendeteksi global yang dinamakan URL atau Uniform Resource Locator yang berfungsi sebagai pengidentifikasi sumber daya yang berguna dan resource sharing dengan teknologi client server, karena WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Selanjutnya, WWW ini merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Informasi pada WWW ini dapat diakses dan ditemukan di internet atau jaringan komputer global. Adapun perbedaan antara WWW dengan internet yaitu WWW adalah jaringan informasi global, sementara internet adalah jaringan komputer global. Kedua bagian ini kadang saling timpa disebabkan karena sifat global keduanya sehingga pengguna awam internet kadang tidak mampu membedakan batasan antara internet dan WWW. Selanjutnya yaitu karena dari beberapa penjelasan tersebut, WWW ini memiliki sifat multimedia karena merupakan kombinasi dari teks, foto, audio, video, dan animasi, serta informasi yang disungguh berupa perwujudan ilmu pengetahuan. Web juga merupakan layanan internet yang dapat menampilkan berbagai halaman informasi dengan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol.
Untuk mengakses layanan www dari sebuah komputer yang disebut www server atau web server, digunakan program web yang disebut web browser atau browser saja. Nah, www ini merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. www ini pengguna harus menggunakan perangkat lunak atau software, yaitu web browser yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia, misalnya Internet Explorer, Netscape, dan sebagainya. Selain itu, pengguna juga harus menentukan resource mana yang akan ditampilkan dengan memasukkan alamat internet yang disebut URL atau Uniform Resource Locators. Contohnya yaitu www.yahoo.com. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai referensi yang digunakan, salah satunya yaitu COU01. Referensi COU01 ini merupakan cache, di mana cache ini adalah sebuah penyimpanan dari koneksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan isi penerima data daripada data akhirnya COU01. Hal ini dapat diartikan bahwa data awalnya lebih untuk dikomputasi ulang. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana beberapa protokol yang mendukung World Wide Web. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu protokol. Ya, protokol di sini merupakan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data lainnya melalui jaringan berbasis paket. Jaringan tersebut antara lain Internet Protocol atau IP, selanjutnya Internet Packet Exchange atau IPX, dan Local Area Network atau LAN, dan Enterprise Network, Metropolitan Area Network atau disebut juga dengan MAN, dan yang terakhir yaitu Wide Area Network atau bisa disebut dengan WAN. Ya, yang pertama, protokol yang mendukung World Wide Web atau WWW, yaitu pertama, protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP memberikan dukungan jaringan untuk menghubungkan seluruh tempat dan host serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana sebuah komputer dapat berkomunikasi dan bagaimana jaringan tersebut diinterkoneksikan. Nah, selanjutnya protokol TCP/IP ini mengikuti model konsep 4 layer yang dikenal sebagai model Department of Defense atau DoD, di mana 4 layernya yaitu application, transportation, internet, dan network interface. Nah, selanjutnya, pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan. Mengaturnya, jaringan komputer merupakan seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit
Yang kedua yaitu ada tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer ini terbagi atas beberapa. Yang pertama ada local area network atau bisa disebut dengan LAN, jaringan kecepatan tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu. Nah, yang kedua bisa disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan kecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak jauh, biasanya untuk satu kota atau suatu daerah untuk suatu daerah besar. Dan yang ketiga wide area network atau WAN. Pada WAN ini komunikasi untuk jarak yang sangat jauh. Jaringan WAN ini kalau dibandingkan dengan jaringan MAN, dia memiliki lingkup yang lebih besar dibandingkan dengan MAN. Nah, selanjutnya wireless network, peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan instruksi radio pendek atau sedang. Nah, pada wireless network ini terbagi beberapa. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama yaitu wireless WAN, kecepatannya hingga sampai 20 kbps. Ya, yang kedua wireless LAN atau MAN. Wireless LAN ini kecepatannya bisa dari 2 sampai 11 Mbps dan dapat mencapai jarak hingga 150 meter. Yang ketiga yaitu wireless PAN atau personal area network. PAN ini contohnya seperti Bluetooth, kecepatannya itu sekitar 2 Mbps dan dapat mencapai jarak kurang dari 10 meter. Ya, yang terakhir yaitu mikrotik protokol. Yang terakhir yaitu oscillator protokol. Oscillator protokol ini terdiri dari physical, data link, network, transport, station, presentation, dan application. Nah, selanjutnya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP ini merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam www. Proteksi ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan genetik, yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan protokol protokol yang terhubung yang mendukung www. Nah, yang pertama yaitu ada NetBIOS. Nah, NetBIOS ini merupakan protokol yang banyak digunakan dalam jaringan lokal berbasis SO Windows atau sistem operasi Windows. Protokol ini sangat baik dan cepat untuk melakukan sharing data, namun protokol ini tidak dapat di-routing. Ya, yang kedua ada IPX dan SPX atau Internet Network Packet Exchange atau Sequence Packet Exchange. Ya, protokol ini hampir sama, bahkan bisa dibilang mirip dengan NetBIOS. Tetapi hanya saja letak perbedaannya yaitu protokol IPX dan SPX ini dapat di-routing, jadi dapat memungkinkan terjadinya MAN. Ya, jadi jika dibandingkan dengan NetBIOS dengan IPX dan SPX, NetBIOS itu tidak dapat di-routing, tetapi IPX dan SPX itu dapat di-routing. Dan yang ketiga ada protokol yang dikembangkan oleh OSI atau ISO. Protokol ini sudah digunakan oleh beberapa instruksi. Sayangnya, segala informasi tentang protokol ini harus dibeli melalui ISO atau ISO, dan hal ini yang menyebabkan perkembangan ISO atau OSI menjadi sangat lambat. Yang terakhir yaitu TCP/IP.
atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol yang digunakan di jaringan global karena memiliki sistem pengalamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Saat ini terdapat versi TCP/IP yang berbeda sistem protokol. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai tugas tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas rekan yang membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.